Kita kalau nggak berani Vibe. bawa itu, Ya. akan salah kaprah terus sampai kapanpun. Tapi problemnya kalau lu mau merubah itu ke arah yang benar, orang-orang udah terlanjur ke arah sana, seolah-olah lu yang menentang arus, Om. Nggak masalah. Gua kan nggak menentang mereka. Tapi kenapa kita masih banyak bikin event kayak gitu? Ya karena nggak ada konsep. Oke. Pakailah konsep nih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue ngundang senior nih. Pokoknya dia ini adalah orang yang luar biasa lah kalau di dunia motor custom nih. Pokoknya legend gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Binky Biker Station. Tepuk tangan dulu dong kita. Tepuk tangan dulu biar semangat ini. Om Ming nih sebenarnya kan orang banyak yang tahu, tapi nggak kenal. Orang tahu Bagus lu. lah. Tapi akhirnya banyak yang cuma tahu doang, nggak kenal nih Om. Iya. Bisa nggak sih Om? Kasih aja sedikit. Om Ming itu siapa sih sebenarnya? Sebelum di dunia otomotif, itu dari arsitek gua. Oke, tukang Iya, gambar nih jadi ya, tukang lulus gambar. arsitek dulu, tukang gambar, ngebangun rumah, Oke. interior, pokoknya di bidang bangunan. Jadi builder bangunan, namanya builder kan. Setelah gitu ada hobi, gua mulai hobi gua di otomotif. Oke. Cuman waktu saat itu gue cuman mampu beli mobil VW. Motor nggak mampu masih. Mobil VW tahun berapa tuh Om? Ya, tahun 80-an. Waktu beli pertama kali itu tahun 80. Iya, tahun 80-an. Harga VW-nya juga masih murah, 3 jutaan. Oke. Tapi udah bagus. Zaman dulu kan 3 juta tuh udah bagus. Terus diapain? Itu mulai ya dioprek-oprek VW pertama. Karena gue berani ngoprek. Kenapa? Karena mobil gue sendiri. Kalau mobil bokap atau mobil pinjeman apalagi, kagak berani. Berarti bisa dibilang waktu itu lu udah memulai karir di dunia otomotif itu di tahun Secara official tuh gue buka bengkel 34 tahun yang lalu tuh tahun berapa? 87, ya 87, 88. 8788 adalah official seorang Binky bikin bengkel di rumah. di rumah. Namanya Biker Station belum? Enggak punya nama. Nggak ada, jadi bengkel aja. Namanya Binky. Binky, bengkelnya Tahu Binky. Iya. Oke. Lalu punya bengkelnya tuh cuma muat 2 mobil. Setelah tahun 2003 mulai ngoprek motor. Karena apa? Punya motor. Jadi motor pertama lu dibeli pada tahun 2003. Enggak. 1998 kalau nggak salah. Pas Krismon lu beli itu ya? Pas Krismon tuh. Iya. Motornya Harley 60 juta dan itu bekas. Oke. Kalau barunya 80 apa 90. Orang Krismon dia beli motor loh. Emang Krismon 98. nggak tahu ya. Reformasi kita kan. Nggak tahu lah. Pokoknya begitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga rezeki ya. Mau tahun berapa aja kalau rezeki tahun segitu. Nah, baru pada 2002-2003 lah. Biker Stationnya kebentuk tahun berapa? 2003. Tapi namanya bukan Biker Station. Dulu belum. Biker Station tuh nama motor, bengkel motor. Bengkel motor. Karena di situ gue nggak cuma bengkel motor. Aha. Jadi gue bikin nama karburator spring. Jadi buat kalian nih udah tahu dong berarti ya Binky Biker Station tuh udah 34 tahun mengarungi di dunia otomotif secara official menurut pengakuan orangnya sendiri. Kalau orang dulu pasti tahu karena baca koran. Baca koran. Kalau Kalau sekarang orang sekarang mending dibaca koran, dilihat juga kagak, lihat HP, ya kan? Iya. Jadi di sosmed gue kurang. Terus terang. tar dulu, tapi menurut gua nih, Gini, dar. Kalau zaman dulu, kenapa di koran? Karena itu satu-satunya benar. otomotif. Orang mau tahu otomotif pasti beli koran itu. Pasti tabloid lah ya. Dan selalu gua ada di situ. Pasti karena waktu gua pertama kali main motor, pertama kali ya menyemplungi banget dunia motor itu pada tahun 2000 nggak salah. Itu gua selalu ngelihatnya kalau nggak lu
Verolan, Iya. Joni Lee Purnomo, Om Cia, terus banyak lah, Iya, Jatayu, ada yang kan Cemong, macem-macem. iya, Ada yang di Ada- off-road, ada yang off-road, ada yang di sini, ada yang airbrush. Nah, gua tuh di bagian customnya. Yes, bener banget. Tapi ada hal yang menarik. Kalau kita ngomongin Instagramnya Binky Biker Station, captionnya tuh panjang banget. Tuh, panjang banget sampai gua harus 2 kali scroll tuh. Di setiap postingan lu itu tuh panjang Ya, lagi. makanya lo ngajak gua podcast juga panjang nih. Ada 3 jam ntar. Kagak. Kenapa selalu postingannya itu panjang banget gitu? Ini kayak dan kadang-kadang absurd. Menurut gua absurd. Iya. Cuman lu atau mungkin yang kenal-kenal lu aja Iya. yang ngerti apa sih nih orang. Kalau orang nggak kenal nih, ini orang mau ngomong apa gitu. Ya, gini. Dulu gua sering banget main di tim Taman Ismail Marzuki. Ya. Lalu gue juga belajar sinematografi nih yang ada di depan nih kayak begini-begini dan ngambil jurusan penyutradaraan, bikin skrip, sinopsis dan lain-lain, ngarang. Nah dari situ tuh udah terbentuk gue pengen ngarang. Lo kasih satu tema aja, ntar gue mikir gue bisa cerita dulu kemana-mana gitu. Iya. Gue sih beberapa kali gue baca captionan lo nih kalau di Instagram itu sometimes ini orang cerita ke sini tapi endingnya ke sini nih gitu. Iya itu. Iya kan? Makanya. Suka belok gitu, suka belok dan Iya. dan kadang kalau orang nggak kenal lu, ini seolah-olah lagi nyindir loh. Iya. Iya kan, lagi beri sarkasmenya ada. Gue baca gitu. Iya. Gue punya tulisan tuh ya, ngeliat situasi, entah itu yang gue alamin, orang lain cerita ke gue atau dari koran. Gue selalu patokannya koran, baca koran tiap pagi. Oke. Jarang nih baca-baca di situ Detik atau apa, kadang-kadang hoax. Bener, tapi kalau koran nggak boleh hoax, langsung ditutup. Ada kode etik jurnalis nih. Jadi itu yang paling benar berita di koran sampai saat ini. Makanya tiap pagi gue baca. Cross check lah ya. Wah, ini ada ini nih. Boleh nih untuk jadi bahan tulisan. Itu gue ingetin aja judulnya doang, bukan isinya. Oke. Judulnya asik. Ini bener loh, kalau kita ngundang Om Binky itu memang orangnya tuh storytelling. Gue beberapa kali ketemu tahun 2020 gue baru ketemu lu sekali karena pandemi kan. Tapi kan 2019 kita sering ketemu di event. Yang paling intens waktu itu 2017 apa 18 yang kita ke Malaysia. Iya, Kita ke Malaysia. itu dan juga di Event IMS kan dulu. hampir tiap hari Hampir dalam tiap hari, 10 10 hari, hari. bikin motor masing-masing. Yes. Kita adu bohongan. Aduh bohongan. Kagak ada hadiahnya. Yang penting seru aja gitu. Kita ngomong custom. Lu pernah nih mengkotak-kotakan, tanda kutip, mengkotak-kotakan customizer, builder, modifikator. Zaman dulu kagak ada yang disebut builder, modifikator atau customizer. Oke. Bengkel aja. Bengkel Bengkel. ini loh yang bikin bengkel itu. Oke. Itu baru sekarang. Segala macam bengkel yang bisa bikin motor disebut builder. Ya. Nah, Ya, gua akui lalu itu. ntar ada rancu modifikator, ada rancu customizer. Itu memang beda-beda. 3 nama itu beda sebetulnya, bukan di kotak-kotakan. Jadi bukan lu yang otak-otakin. Bukan, kamus. Cari kamus. KBBA. Kamus apa aja deh. Modifikator itu apa? Modification. Nah, customize, builder. Itu beda kerjanya. Nah, itu yang gue pengen terapin. Jangan salah pakai istilah. Oke, tujuan lu itu. Kalau lu salah pakai istilah, mendingan lu bilang bengkel. Gue bilang bengkel, biker station udah bengkel. Ya, Gue workshop bisa lah ya. bikin ngerubah apa aja. Gue ngerubah apa aja. Karena gue bukan builder, gue bilang. Gue bikin konsep motornya. Konseptor. Gambar dan lain-lain udah jadi, gue kasih ke builder gue. Benar dong. Benar Gue sih. nggak mengkotak-kotakan, gue kasih ke builder gue si Eko.
Dia bikin dari nol sampai jadi sampai jalan. Sampai jalan lah, sampai Ya, jadi itu builder finish. karena dia mengerjakan semua sendiri, dari ngelas, dari ngebubut, dari ngeset, apa yang gue bikin, yang gue minta bikin konsep gitu. Nah itu builder si Eko. Kalau modifikator beda lagi kan. Kita modifikator nih kita seseorang ataupun bengkel yang ada sih ulasannya, Ada yang di- menerima kerjaan orang Untuk merubah apa yang udah ada sebelumnya. bukan kita merubah untuk orang. Oh. Tapi kalau orang minta merubah, kita customizer, Oke. ikutin kemauan orang itu. Jadi kalau modifikator gue bikin bikin nih barang udah ada gue bikin terus lu beli itu gue modifikator. Iya, itu modifikator. Tapi kalau lu ke gue customizer. Kalau Tapi builder, dari motor standar ini. ya kalau builder nggak ada basic apa-apa, Nggak cuman ada. ambil mesin doang lah ya. Beli mesin, beli ini, itu kita bangun. Ya, itu di YouTube lo ada penjelasannya. Ya itu tadi dia gue bilang orang akan menganggap lu nyinyir. Ada satu hal lagi, itu tiga apa Tiga namanya? jenis lah, tiga bukan, pengkotakan. tiga istilah. Ah, Ada istilah satu lagi yang gue lagi tekankan juga, apa tuh? custom culture. Custom culture. Kenapa? Maksudnya gimana? Orang taunya custom culture apa? Nah, Oke. ini lebih Harafiah. serius nih. Coba, lu Oke, bisa versi nggak? gue ya. Custom culture kalau secara harafiah sederhana aja, nggak perlu pakai kamus-kamusan. Ya, dunia modifikasi custom culture. Nah, Agak susah. Nggak banyak orang yang tahu Oke, custom culture itu terbentuk di Amerika oke. karena dia tidak mempunyai budaya. Orang Amerika ada budaya, Enggak sih. Dia kan ini semua kan pendatang. pendatang. Nah, pendatang itu membuat satu budaya baru Asimilasi budaya yang terjadi di sana. yang berdasarkan otomotif. Oke. Semua basicnya otomotif. Awal mulanya otomotif, mobil, motor, lalu ngumpul. Siapa yang pengguna mobil? Orang bertato, muncullah tato, baju-baju, segala macam. Nah itu jadi custom culture mereka. Kalau kita bawa custom culture itu ke sini, itu custom culture Amerika bukan Indonesia. Itu yang gua tekankan selalu. Custom culture Indonesia tuh bukan begitu. Kayak gimana dong custom culture Indonesia yang Itu seharusnya? yang kita cari. Belum nemu. Bukannya belum nemu, karena sebetulnya ada. Gue udah tahu gimana tapi orang nggak ke situ. Mendingan niru atau nerusin yang udah ada. Kan custom perubahan, Ya, culture kan budaya. budaya. Jadi ini zaman sekarang nih 2021. Ya. Kita ambil budaya yang tahun-tahun zaman perang atau apa, kita sesuaikan dengan tahun ini. Itu custom culture. Misalnya bikin tenun ikat, tapi disesuaikan dengan zaman sekarang. Saat ini. Tenun ikat nih jangan yang, pokoknya semua tenun ikat, jangan yang terlalu apa? Kontemporer. Bukan terlalu old school. Oke. Kita ambil ke Agak budaya kekinian. sekarang. Coba terapkan budaya sekarang, bisa nggak? Itu Itu custom culture. custom culture. Jadi custom culture itu di segala sudut, di segala bidang kehidupan lo. Karena budaya mainnya nih. Berat ya. Nah itu dia, makanya orang-orang paling gampang custom culture di bahasa Indonesia ini lagi pakai C. Custom. Pakai K. KAS, Iya, custom custom. culture pakai C. Aduh, gue pikir salah loh. Kalau mau yang bener itu enggak, sampai sekarang masih salah. 4 istilah itu rancu. Oke. Kita kalau nggak berani Vibe. bawa itu, Ya. akan salah kaprah terus sampai kapanpun. Tapi problemnya kalau lu mau merubah itu ke arah yang benar, orang-orang udah terlanjur ke arah sana, seolah-olah lu yang menentang arus, Om. Nggak masalah, gue kan nggak menentang mereka.
gue kan nggak nantang mereka, nggak nantang. Kita bikin sendiri. Caranya gimana merubah? Kita jangan frontal. Lu salah, ini yang benar-benar. Itu nggak akan bisa. Jadi kita tunjukin ini custom culture kita gini nih. Ntar dia nyadar, iya, keren juga itu. Nah, itu yang sukses. Makanya di event-event, Westland acara, lu bikin tuh ya? konsep-konsep yang gue bikin, gue terapin gitu. Ada misalnya orang coba membatik. Membatik itu apa? Ya menggambar. Lo tau nggak? Pakai lilin. Nah itu bukannya kain batik. Itu kan hasil. Itu hasil kain. Iya, orang kan salah. Kita bikin batik, wow ini batik nih. Tapi kalau lo bikin gambar dengan canting, dengan lilin malam, itu yang harusnya batik. Membatik. Bikin tembaga, dibatik, nempak juga. Nempak kan bikin besi, dari satu besi yang enggak ini dijadikan bentuk tertentu. Pisau. Itu kan nempak. Itu yang gue masukin di acara-acara gue. Itu culture kita. Itu culture kita. Sementara ini ya, yang gue ketemu. Yang bisa diterapin saat ini. Iya, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah menggali culture kita kayak apa, gitu nggak perlu. Ya misalnya simpel kayak fashion ya, pakaian. Nih kayak gini nih, kebetulan gue pakai tenun ikat yang dipaduin sama jeans. Ya. Ya kan kayak ya zaman dulu culture kita orang pakai sarung. Tapi nggak pakai jeans. Iya, kan kita di custom culture. Itu contoh sederhana yang lu pakai di setiap hari adalah custom culture seperti itu. Tenun ikat adalah budaya kita. Begitu. Jeans kekiniannya saat ini. Iya. Oke. Sebenarnya mudah dimengerti sih. Kayak begitu. Nah itu jangan sampai disalahgunakan, bukan salah gunakan, nggak ada yang salah guna sih. Iya nggak ada yang salah guna. Mispersepsi sih menurut gue. Mispersepsi. Oke, sebenarnya sih simple ya teman-teman. Nih gue sedikit jelasin. Gue baru iya juga sih. Lu pakai tenun. Jadi kan kadang-kadang orang bikin event. Kita custom culture nih. Masuk udah tahu dah. Amerika banget nih. Pasti kan? Iya. Pinstriping. Yes. Gambar helm. Iya kan? Kayak gitu. Tato. Itu kan budaya, bukan budaya kita. Emang ada pinstriping dulu? Batik. Membatik, bikin batik di tangki, itu lebih keren. Setuju sih. Nah, kita terus terang nih, bukan ngajarin, mengajak, bukan ngajarin, ngajak lo mungkin lebih luas ininya di sosial media. Lu coba ngajak teman-teman yang lain begitu, ngajak aja. Gampang, nggak perlu kalau dia nggak mau ya nggak perlu. Udah gitu ya. Udah, pokoknya gue ngasih tahu nih begini, itu. Asik sih, konseptualnya sih dapat sih. Ya mungkin ada orang yang kekeh masih custom culture tuh begitu. Sebetulnya nggak juga, lo mesti. Iya. Agak. Ya karena gini, kalau menurut versi banyak orang custom culture ya itu cafe racer, scrambler, chopper. Iya. Iya kan? Pakai helm cakil. Iya. Itu kan custom culture siapa itu? Orang Inggris. Jadi kalau kita kebudayaan Inggris dulu pakai jas, cafe racer. Iya. Itu kan dingin. Daerahnya dingin. Emang kita mau pakai jaket kulit di sini? Oh enggak sih gue. Nah, karena bukan culture kita. Mendingan lo pakai sorjan yang dibikinnya apa? Keren. Iya. Jadi kan selama ini kita mengadopsi memang culture-nya culture luar sih. Karena gue pernah tuh ikut yang pakai batik, bukan batik, pakai jas ya. Nggak tahan gue. Baru nyampe sore gue buka. Iya. Lo lihat, gue baru nonton film kemarin malam iseng. Kan orang-orang nonton drakor. Kalau gue bukan drakor, puyeng. Lu nonton apa kemarin? Kemarin Hoshok Raminoto. Oke.
Nah, itu looks-nya, outfit-nya keren. Outfit Jawa, karena dia orang Jawa. Semua gitu. Itu kan bisa dibikin jadi custom culture kita. Itu contoh, itu kan zaman sebelum tahun 45. Pakai sorjan. Sorjannya kan bisa dimacem-macemin. Lu mau buka kancingnya, taruh dalamnya kaos. Itu keren. Ikat kepalanya ya bukan bukan blangkon. Kan ada lu punya shawl gitu, bisa lu ikat kepala. Keren. Lalu ada rambutnya masih. Itu kan keren jadinya. Bukan jadi lu nonton film Indonesia banget, enggak juga. Lu mesti paduin dengan zaman sekarang. Pakai boot, pakai jeans, pakai sarung atau kain. Pokoknya intinya adalah masukkan identitas ke Indonesia, ke Indonesian. Yang datang ke event, apalagi kita udah go internasional, orang luar bisa, gue dapet sesuatu kalau datang ke Indonesia. Kalau sekarang enggak kan. Terus terang event yang terkenal di Indonesia, entah itu di Jakarta, Jogja, Indonesia, orang kan tahu Bali. itu custom culture. Iya. Tapi begitu datang, ini kayaknya di Amerika nih. Ngerasa nggak? Gue lagi Di Amerika atau kalau enggak di Jepang. Ini kayak Jepang. gue sih lagi kebayang si bule-bule itu datang, terus dia berasa ini mah gue di sana juga ada. Emang begitu. Dia datang ke situ cari culture-nya bukan di acara itu kan. Dia jalan-jalan. Entah itu ke Borobudur, ke Bali. Tapi kenapa kita masih banyak bikin event kayak gitu? Ya karena nggak ada konsep. Oke. Pakailah konsep nih. Konsep gua. Jualan dong kita. Menarik banget loh ini. Aduh. Sebenarnya kita mau terusin nih panjang banget. Panjang bikin Panjang seri banget, aja. bikin seri. Seri 1 2 3 4 5. Tapi abis ini kayaknya podcastnya gue bawa outdoor deh. Gue pengen ke tempat lo karena di sana pasti gue rasa juga banyak. Nah, Iya nggak? itu Yang sekarang kan seri pembuka nih. Ini kita Bikin TikTok. ulang lagi di sana. Bikin TikTok. TikTok teman semenit. Tapi banyak seri om TikTok iya. tuh, ya kan? Dan penontonnya juga banyak kan. Lu bilang tadi bocil nih, ya kan? Biar mereka mengenal sejak dini custom culture Indonesia. Ya itu. Satu pertanyaan terakhir om. Ini agak sensitif sih sebenarnya. Tapi gue pengen nanya sebenarnya dari 3 tahun terakhir ini. Karena lu waktu itu gue selamatin ulang tahun di Instagram. Waktu lu happy birthday gitu kan. Lu udah usia segini om, masih produktif banget. Nggak pengen pensiun apa? Nikmatin masa tua, jalan-jalan, santuy gitu. Nah, Ini maksud gue lu kayak aktif, Om Bingki aktif banget ya bun gitu loh. Gerak mulu gitu. iya. Salah lo. Kenapa kok gue salah? Gini, lo kalau tua jangan pernah berhenti. Berhenti apa nih? Berhenti berproduksi, berhenti berpikir. Segalanya akan berhenti dengan sendirinya. Oke. Ngerti nggak lo? Contoh ya, orang kerja ada masa pensiun. Ya. Begitu pensiun dia nggak tahu ngapain di rumah, cepet banget drop. Badan drop, otak nggak jalan, nonton doang tiap hari, makan tidur, akhirnya ya udah hilang. Hilang. Maksudnya hilang, orang nggak kenal, entah dia sehat apa enggak. Oke. Lo akan jadi linglung, lupa, dan nggak sehat lah. Oke. Nah, justru itu kita selalu steady, Stay produktif. produktif. Usia lupain aja. Yang penting lo sehat dan bisa berkarya terus sampai lo misalnya entah itu sakit, entah itu kenapa-napa, itu kan Tuhan yang menentukan. Jadi jangan pernah berhenti sebelum lo berhenti. Tapi kan kebanyakan orang om, gue kerja nih, katakanlah gitu ya, kerja nunggu usia pensiun dan abis itu cita-citanya gue pengen balik ke desa terus menikmati hidup. Apa itu menikmati hidup? Gue nggak yakin. Gue nggak pernah percaya menikmati hidup adalah santai, leha-leha gitu. Sebagian orang ngaku loh, ayo
Ngaku kan kalian? Jadi mau bertani gitu ya. Iya, gitu. Ya, itu hobi Iya, bertani. itu hobi. Lo mendingan kerja bertani. Itu akan melupakan pikiran lo. Tapi kalau yang santai, duduk, ngopi-ngopi, itu pikiran lo jalan kemana-mana sebetulnya. Tapi lo paksa dia Stop. nggak usah mikir. Gue stop di sini udah. Dan itu nggak baik Dan menurut lu. semuanya akan stop. Makanya orang mau pensiun, cari hobi lo kerjain itu, jangan pernah berhenti. Oke. Nice. Ya. Perlu banyak banget yang masih pengen gue tanyain, cuman karena Om Pinky juga masih ada kesibukan. Hari ini aja dia tadi sempetin loh datang ke sini. Thank you banget Om udah datang jauh-jauh dari 2 kali pending ya. 2 kali pending. Sekali sih. Sekali. 2 sama tadi agak delay jam sedikit. tadi. Iya. Tapi gua thank you banget seorang Pinky Biker Station mau mampir ke studio ala-ala gue ini untuk ngobrol di Korek Ari. Oke teman-teman, dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.